Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman Faris dalam kesempatan podcast Universitas Muhammadiyah Gresik. Hari ini kita kehadiran tamu luar biasa, tamu istimewa, tamu agung kira-kira demikian. Beliau sudah berpengalaman baik itu di eksekutif, kemudian di pemerintahan daerah, menjadi akademisi, menjadi entrepreneur juga. Lengkap pokoknya pada tamu kesempatan hari ini. Siapa beliau pasti teman-teman sudah tahu, biasanya jargonnya itu adalah matoh atau kemudian bicara ojo lali bahagia. Bagi kawan-kawan yang pernah atau sering mendengar itu pasti sudah tahu siapa beliau yang hadir pada kesempatan podcast hari ini. Siapa lagi kalau bukan Bapak Yoto atau biasa Kang Yoto. Assalamualaikum Kang Yoto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Sehat. Alhamdulillah. Bahagia lagi. Oh itu yang penting tuh. Ojo lali bahagia. Ojo lali bahagia Ya, gitu karena kan. kita semua punya hak untuk bahagia dan tidak usah menunggu esok. Oke. Sekarang pun harus bahagia. Harus bahagia. Ya. Terima kasih Kang Yoto, di kesibukannya yang luar biasa masih bisa memberikan waktu untuk disapa UMG di podcast kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat. This is my life. Jadi UMG ini bagian dari hidup saya. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Yoto. Wah, luar biasa ini. Kang Yoto, ini banyak sekali nih kawan-kawan kemudian bertanya ini ya, terkait dengan apa sih pemimpin, apa sih masa depan, apa sih milenial dan sebagainya Kang Yoto. Dan bahkan kawan-kawan itu saat ini banyak kemudian mengartikan seorang pemimpin masa depan itu dengan versinya masing-masing dan sebagainya. Menurut Kang Yoto, pemimpin masa depan itu seperti apa Kang Yoto? Kita mulai dulu dari kenapa sih selalu ada pemimpin ya dalam kehidupan ini. Pemimpin itu ada, pertama pasti ada keterbatasan. Kedua, karena ada perbedaan pandangan. Keterbatasan waktu, keterbatasan sumber daya, manusia maupun uang. Lalu dalam keterbatasan itu ada visi bersama. Nah, untuk kemudian ada berbagai cara untuk mencapai visi itu. Oke. Namun sekali lagi perbedaan pandangan luar biasa di situ. Betul. Nah, tentu supaya tidak stuck, nah diperlukanlah kepemimpinan. Kepemimpinan. Ya, kepemimpinan itu untuk apa? Satu, untuk mengambil risiko. Oke. Kenapa? Karena kalau semua kepala dibiarkan tanpa ada keputusan, itu tidak akan pernah terjadi. Oke. Maka harus ada yang mengambil keputusan, mendorong, menjadi starter, kolaborator dan pusher, ya, supaya terjadi keputusan dan setelah itu dieksekusi. Karena apa? Tidak cukup wacana, ya, wacana harus dikonkretkan, ya. Maka ada istilah praksisme. Ideologi keyakinan diwujudkan dalam sebuah gerakan. Dan gerakan itu harus konkret menghasilkan sesuatu bagi kemaslahatan bersama. Itu saya menyebutnya sebagai pragmatisme. Dan itu harus dikelola dengan bagus, maka itu disebut dengan praktis. Maka praksisme, pragmatisme, dan praktis. Kalau praktis itu lebih banyak manajemen. Tapi kalau praksisme dan pragmatisme, disitulah fungsi leadership. Fungsi kepemimpinan. Tidak mungkin ada perubahan tanpa ada orang yang berani mengambil tanggung jawab, memikul resikonya. Ya, memikul resikonya. Maka istilah lain dari saya adalah kenapa sih perlu kepemimpinan itu? Supaya ada yang disalah-salahkan. Jadi memang pemimpin itu lahir untuk disalah-salahkan. Jadi pemimpin itu untuk disalah-salahkan. Iya. Jadi pemimpin itu selalu lahir untuk disalah-salahkan. Makanya jangan pernah sakit hati kalau jadi pemimpin disalah-salahkan. Ingat, yang disalahkan itu bukan Anda. Don't take personally. Itu adalah role yang Anda ambil. Dan kehidupan ini tanpa ada orang yang berani mengambil peran kepemimpinan tidak akan pernah jalan. Itulah yang terjadi dalam society yang lebih luas, dalam konteks negara, dalam konteks organisasi bisnis maupun dalam konteks organisasi sosial keagamaan seperti Muhammadiyah. Itu pemimpin. Terus, dan kalau kita lihat Mas Faris, dunia ini terus bergerak. Trying to get better and better. Ya, itu dunia terus bergerak. Kita tahu tantangan masa lalu ketika masih ada kelaparan, masih ada konflik perang, ya, masih ada pandemi di mana-mana, ya, orang bisa ancaman kesehatan tidak bisa. Lalu sekarang tiba-tiba itu bisa dilalui loh oleh manusia. Perang itu makin diminimalisasi. Coba lihat kemampuan mengenangani pandemi dulu.
kalau ada seperti COVID sekarang ini, kalau di zaman 15-20 tahun yang lalu, efeknya jauh lebih besar. Sekarang udah cepat bisa menangani. Kelaparan nyaris nggak bisa kita dengarkan lagi. Oke, saat ini. Berarti manusia itu berhasil. Oke. Lalu kita lihat lagi, yang namanya demokrasi, equality, human right, itu bisa diwujudkan jauh lebih baik. Dulu ada slavery, ada perbudakan. Sekarang bisa hilang dalam konteks dunia sudah ini. mulai berkurang. Iya. Mulai hilang. Dan itu adalah kemampuan manusia secara kolektif untuk mewujudkan better and better and better. Dan itu mulanya adalah gerakan, tetapi menjadi momentum, menjadi besar ketika ada yang namanya adalah kepemimpinan. Nah sekarang dunia ini menghadapi, tiba-tiba kita menghadapi yang paling dihadapi paling serius adalah climate change. Ya, kenapa climate change ini penting? Karena manusia dengan gaya yang konsumtif, dengan gaya hidup manusia ini, bumi tidak lagi cukup menopang gaya hidup manusia. Ya, survei Footprint mengatakan bahwa gaya hidup manusia itu memerlukan topangan 1,7 bumi. Jadi dengan kata lain kita perlu 0,7 lagi. 70% size bumi lagi untuk 100%. Karena mungkin saat ini sudah semakin berkembang penduduknya. Coba lihat manusia ini tiba-tiba gaya hidupnya. Bukan makan. Yang paling, tapi gaya hidup manusia ini, kemudian dia apalagi kalau dia makin greedy, ingin mengumpulkan sesuatu, ekspansif, lalu dia eksploitatif, mengeksploitasi sumber daya alam, alam semakin rusak. Dan ketika alam ini rusak, apa yang paling menderita? Akibatnya adalah panas bumi naik. Betul. Kita tahu, kita membaca semua banyak sekali prediksi global warming dan global warming. Bahkan kalau gaya manusia seperti ini terus, tahun 2036 BBC pernah merilis kita akan naik panas bumi ini menjadi 2 derajat Celcius. Dan kalau 2 derajat Celcius itu artinya apa? Virus kayak COVID akan tumbuh di mana-mana. Mikroba banyak yang mati. Lalu kemudian pertanian akan jadi masalah, itu berarti akan krisis pangan. Lalu kemudian kalau permafrost banyak laut naik, ya, terjadi banjir di mana-mana, maka ada refugees, akan ada pengungsi akibat dari climate change, dan ini nyata. Ya, ini nyata. Siapa yang paling menderita? Orang miskin. Ya, miskin. Maka dibutuhkan pemimpin yang model apa untuk karena itu sekarang ini pemimpin tidak mungkin muncul model apanya dulu. Sebelum ada public awareness dan common awareness. Pertanyaannya adalah apakah ini sudah menjadi pemahaman bersama that we are now living in very dangerous climate change. Ini pertanyaannya sekarang, ya. Jadi kalau ini sudah menjadi public awareness, sama dong dulu ketika emansipasi wanita, lalu muncullah kepemimpinan. Kalau ketika ada perbudakan, muncullah menjadi kesadaran publik, baru muncul pemimpin. Dan kemudian ketika ada otokrasi, otoriterisme menjadi gerakan, muncullah pemimpin. Nah sekarang saya melihat bahwa climate change ini sudah hampir menjadi gerakan di mana-mana. Ya, menjadi gerakan di seluruh dunia. Menjadi gerakan di mana-mana. Dan karena itulah kemudian mengapa hutan harus dikelola lebih baik, kenapa kemudian komuniti harus bisa punya akses dengan baik supaya ikut menjaga hutan, kemudian kenapa energi transition dari energi fosil, energi batu bara, energi minyak fosil kemudian dirubah menjadi green energy, mengapa itu kemudian orang mulai mempertimbangkan boleh nggak kita lagi sekarang pakai nuklir, kalau memang nuklir itu ternyata lebih bisa diandalkan dan lebih green dibanding dengan misalnya batu bara dan minyak fosil gitu ya. Lalu kemudian disitulah kemudian kenapa masa depan itu dibayangkan jawabannya adalah pada listrik gitu ya, pada mobil pun yang adalah zero emission. Dan ingat Indonesia pun sudah berkomitmen 2050 kita adalah zero emission. Ya, tidak ada lagi emisi. Kenapa? Karena beban bumi tidak cukup lagi memadai limbah emisi manusia CO2-nya. Dan karena itulah kemudian ini awalnya letupan-letupan sekarang menjadi gerakan dunia. Ya, karena itu kalau Mas Faris bertanya, pemimpin masa depan sekarang apa ini? Bukan pemimpin yang memiliki kesadaran ekosistem dan ekologi. Ekologi ini, ya. Dan karena itu dia sadar betul bahwa awareness-nya adalah bersama. Kehidupan dunia. Bahasa agamanya adalah rahmatan lil alamin. Lalu visinya adalah visi rahmatan lil alamin, alam semesta. Ya, bukan hanya manusia.
Kita ini kan manusia yang sangat serakah, makanya menjadi antroposentris, semua serba manusia. Semua serba manusia. Enggak, ini tidak mungkin. Relasi manusia dengan alam, relasi manusia dengan manusia, relasi manusia dengan Tuhan, spiritualitasnya harus harmoni. Ya, hablum minallah, hablum minannas, wa hablum minal alam, harus sangat harmoni. Nah, pemimpin ke depan adalah pemimpin yang mampu mengambil keputusan-keputusan efektif untuk transformasi ekosistem yang lebih luas ini. Ekosistem. Dan karena itu pemimpinnya tidak boleh wawasannya cepat. Gitu ya. Nah, untuk kemudian biar wawasan tidak cepat ini biasanya kawan-kawan milenial itu kan satu yang kita lihat itu kadang malas untuk membaca atau menambah literasi. Kemudian mendapat informasi yang pendek saja itu kemudian langsung ibarat kata bahasa gampang itu sungguh pendek. Nah, meledak, sungguh pendek kemudian meledak gitu kan. Ya. Nah, untuk kemudian kawan-kawan milenial UMG khususnya biar tidak menjadi atau kemudian menjadi pemimpin yang seperti itu. Karena itu pertama adalah kalau membaca, melihat sesuatu, jangan cepat nyimpulkan dulu. Oke. Hold, tunda. Untuk apa gunanya? Widening a perspective. Perluaslah perspektifnya. Karena dunia yang sekarang kita warisi, ini semua adalah dari perspektif masing-masing. Kita memerlukan perspektif yang lebih lengkap. Kita baru saja mengalami sekarang kaget ketika Rusia kemudian menginvasi yang namanya Ukraine. Lalu kita hanya melihat sudut pandang kita, tidak mendengar sudut pandang Ukraine, tidak mendengar sudut pandangnya Putin. Nah, karena itu diperlukan berbagai sudut pandang. Mengapa Putin menjadi seperti itu? Nah, jangan-jangan juga itu adalah produk dari perilaku Barat karena memaksakan NATO hadir di mana-mana, misalnya kan? Ya, betul. Dan itu mengancam. If you treat someone, what it mean? Karena Anda pasti harus siap untuk menerima unintended, sesuatu yang tidak Anda bayangkan. Dan ini terjadi. Nah, sekarang ini tiba-tiba orang kuat, punya nuklir, punya macam-macam. Dia ada aliansi yang lain. Nah, ini contoh, ya. Samalah dengan di Indonesia sekarang ini. Tiba-tiba muncul wacana tentang pemilu yang mau ditunda, gitu kan? Iya. Tapi kemudian apakah kita melihat ke depan bahwa sekali kita membuka ruang terjadinya permainan melanggar konstitusi, maka itu akan terjadi berulang-ulang. Dan itu sama dengan memberi cek kosong untuk lahirnya otoritarisme di depan. Betul. Akan kembali seperti era sebelumnya berarti. Ya, sangat mungkin terjadi seperti itu. Jadi sampai pemimpin 30 tahun dan seterusnya. Jadi itulah pentingnya melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang kompleks, lengkap, ya, dan dari sudut pandang semua stakeholder. Lalu kita lihat semuanya itu, ya. Itulah sebabnya maka biasakanlah open mind. Buka pikiran. Apa itu arti buka pikiran? Adalah membaca, mengeksplorasi hal-hal yang belum kita pikirkan. Jangan cuma memperkuat yang sudah kita pikirkan. Yang kedua adalah open heart, membuka hati. Kita connect dengan siapapun, even dengan orang yang mungkin tidak kita sukai. Ya, kenapa? Dengan kita membuka hati, connect dengan semua orang, maka kita akan punya ruang untuk memahami aspirasi, memahami perbedaan, dan disitulah kita akan mendapatkan pandangan yang lebih lengkap tentang kehidupan ini. Ya, dan itu sebabnya seorang pemimpin diperlukan kemampuan berpikir yang kompleks. Itu kalau pakai tool namanya adalah system thinking. Ya, system thinking itu adalah satu teori di mana berpikir dunia itu tidak ada yang terpisah, semua adalah saling terkait. Ya, semua saling. Di pemerintahan kita tahu kok pemimpin sektoral yang hanya departemen itulah yang kemudian tidak efektif. Ya, dia tidak efektif. Dan kita tahu sekarang ekosistem digital ini makin kuat pesannya. Kalau Anda hidup dengan cara yang sektoral, tidak sistemik, tidak global, Anda akan teralienasi. Dan bahkan you will lost in digital. Gitu kan? Anda akan tersesat dalam dunia digital ini. Jadi itu yang pertama, Mas. Betul. Nah, kemudian kalau orang itu sudah bisa open heart, maka dia akan mencoba berinisiatif, terlibat dengan berbagai inisiatif untuk menciptakan dan melihat masa depan yang lebih baik. Nah, itu artinya apa? Pemimpin harus punya kesadaran spiritualitas. Spiritual ini berarti jangan sampai ketinggalan gini. Ya, untuk apa, dari mana, kemana hidup ini. Kalau tadi adalah kesadaran sosial, dengan siapa kita hidup, bagaimana berperan. Kesadaran spasial, sekarang kita hidup di bumi kayak apa, mau kemana. Lalu kesadaran digital karena kita di ekosistem digital. Nah, ditambahi kesadaran historis.
kita sedang berada di mana, mau kemana. Lalu ada kesadaran spiritual. Nah, itulah pemimpin. Wah, luar biasa nih, paket lengkap gitu ya. Ini luar biasa, Kang. Ini tadi kita bicara mengenai pemimpin dan sebagainya, dan saya lihat Kang Yoto juga punya pengalaman 10 tahun ya, 10 tahun memimpin Bojonegoro. Pastinya ada hal yang kemudian menjadi menarik yang bisa jadikan sebagai referensi kawan-kawan milenial, kawan-kawan penonton atau kemudian yang menonton podcast Sapa UMG ini. Apa resep Kang Yoto sehingga 10 tahun mampu menjadikan Bojonegoro luar biasa? Let me see on myself perspective. Ya. Saya ingin melihat bahwa itu semua adalah my personal journey. Dan kalau saya dari pembelajarannya adalah ternyata dalam perjalanan hidup saya itu jadi pemimpin sejak kecil. Sejak kecil. Oke. Di sekolah sanawiyah aliyah saya ketua OSIS. OSIS. Saya SD udah punya klub sepak bola kecil-kecilan. Di Bojonegoro ya? Iya. Saya kuliah juga saya mimpin macam-macam. Oke. Ya, di kampus saya mimpin, dan ingat waktu saya jadi rektor di sini umur saya masih 35 tahun. 35 tahun. Ya, kemudian saya jadi dosen, jadi DPR provinsi. Waktu saya mimpin partai saya juga masih muda, gitu ya. Jadi bupati saya dilantik umur 42 tahun waktu 42 tahun ya. Menjadi bupati. Nah, tapi apa yang kemudian saya pelajari dari perjalanan hidup saya adalah saya tidak mungkin sampai kepada perjalanan itu kalau saya tidak mengupdate mental model saya, software di kepala saya. Karena ternyata saya itu tadinya bisanya adalah orientasi. Waktu saya kecil hidup di kampung, saya selalu berpikir bagaimana survival, bagaimana saya survive. Hidup di dalam tekanan ekonomi yang miskin, konflik sosial. Begitu saya disitulah kemudian doktrin penguatan kelompok, membenci kelompok itu tinggi. Lalu saya jadi mahasiswa, sama yang saya temukan, konflik seperti PMI, HMI juga sangat kuat. Lalu kemudian saya menjadi dosen, saya menjadi ketua pemuda Muhammadiyah sampai bahkan di pusat 2 periode, menjadi anggota majelis tarjih pusat, lalu menjadi wakil ketua majelis pemberdayaan masyarakat. Itu kan wacana yang kalau saya tidak sadari adalah semua adalah memperkuat kelompok. Betul. Muhammadiyah, kelompok di mana saya hadir. Lalu saya menjadi pengalaman saya di politik, relasi saya dengan dunia yang lebih luas, mulai membawa saya kesadaran bahwa Muhammadiyah Islam itu harus hadir mengelola kehidupan. Disitulah saya menemukan kosakata baru tentang kehidupan. Dan saya tidak bisa memaksakan kosakata saya. Misalnya ayat yang saya pilih belum tentu cocok dengan ayat yang dipilih oleh orang lain, gitu kan? Lalu kalau saya ngomong, gimana saya kemudian mulai memahami isu tentang kemiskinan, isu tentang pemerintahan yang efektif, kemudian isu soal bagaimana misalnya melakukan pengembangan SDM yang bagus, gitu kan? Nah, itu kan tidak bisa kalau saya pakai kosakata yang saya miliki. Kosakata yang dimiliki oleh Kang Yoto nggak bisa, nggak cukup. Kalau kosakata saya adalah kosakata, narasinya semua adalah memperkuat kelompok. Tapi kenapa? Karena ibaratnya adalah diri dan kelompok itu di kiri. Sekarang Anda harus menjangkau ke kanan. Daya jelajah kepemimpinan seorang ditentukan oleh kemampuan dia kemudian merangkul dan bekerja sama dengan semua pihak dalam kehidupan ini. Dan pesan rahmatan lil alamin itu sebenarnya. Nah, itu artinya apa? Software di kepala kita nggak boleh cuma software yang ini terus gitu. Harus diupdate terus berarti. Update terus. Kita mesti ngerti kosakata. Kenapa ada kosakata climate change, kosakata tentang happiness, kosakata tentang ekosistem digital, kosakata tentang transformasi spiritual digital. Itu kan bukan kosakata yang di sini tadi. Betul. Kita harus mulai menjelajah ke sana. Artinya kalau bahasa sekarang itu gampangnya adalah kita harus kepoan gitu ya. Ya kepo, mulai mempertanyakan apa yang di kepala kita. Am I right? Saya ini bener nggak? Apakah masih memadai lagi pikiran-pikiran saya? Ingat ya, problem hari ini itu adalah kebenaran yang diyakini di masa lalu. Nah, itu melahirkanlah problem hari ini. Coba kita lihat semua teori yang kamu pelajari di ekonomi, Mas Faris. Soal bagaimana efisiensi, efektivitas itu adalah periode kedua. Ya, tadinya kan semua manajemen itu dikelola dengan input dan authority. Lalu yang kedua adalah berdasarkan output dan efisiensi. Nah, itulah manajemen dibuat. Nah, padahal sekarang itu asumsinya alam masih menyediakan segalanya. Sekarang alam nggak menyediakan, Anda masih bicara output. Dan output itu pikiranmu, gitu kan? Maka bergerak sedikit ke outcome.
Bahkan tidak cukup kami ini, bergeraklah ke shareholder dan stakeholder semuanya. Yang saya sebut sebagai kompleks tadi. Kompleksitas tadi. Nah makanya level berpikirnya tidak cukup dengan level berpikir ego, egois, ego kelompok, ego apa? No, we should to think on ecosystem. Ego kesemuaan ini. Oke. Ya, kemampuan mendengarnya pun harus dirubah. Tidak cuma mendengar apa yang disukai, yang tidak disukai pun harus didengar. Harus dengar juga. Iya. Jadi kalau Anda mendengarnya masih yang cocok-cocok di kepala Anda, di pikiran Anda, perasaan Anda belum pernah mendengar. Itu kalau pakai hadis itu Anda belum wastami'u ansitu wasma'u. Ya. Anda masih sibuk memikirkan ego. Harus begini. Anda nggak pernah dengar. Itu cuma ini cocok nggak dengan pikiran saya. Ya. Anda nggak pernah dengar dan Anda tidak akan pernah mendapatkan perspektif yang lebih luas. Luar biasa ini luar biasa. Ini sekolah kayak seperti sekolah kepemimpinan akhirnya gitu ya pada podcast hari ini, karena ya tahu sendiri bahwasanya perjalanan karir Kang Yoto memang dimulai dari organisasi tadi dikatakan sepak bola pun tingkat SD pun beliau kemudian dirikan gitu kan, sampai kemudian ke tahapan pimpinan pusat Muhammadiyah sampai menjadi rektor, kemudian menjadi anggota DPRD ya. Dan sekarang saya adalah Vice President United and Diversity. Saya ketua koordinator kebijakan publik Partai Nasdem, di mana saya harus memproduksi, memperhatikan dan isu-isu publik di DPP Partai Nasdem. Dan saya tentu saja punya saluran lain, yaitu hobi saya ngajar di kampus inilah kemudian saya. Mengapa kalau saya ngajar kepemimpinan di Pasca, saya ngajar juga kepemimpinan di UMM. Selalu saya ingin mengajak untuk memiliki approach baru, transformative leadership, holistic leadership yang harus kita hadirkan. Ya, luar biasa. Jadi di tengah kesibukannya ternyata Kang Yoto juga masih mengajar di Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Gresik. Fai masih ngajar kan? Fai masih ngajar. Itu ya? Hobi lain itu ya. Karena kalau coba kawan-kawan semuanya searching di Google gitu ya atas nama Dr. Suyoto, ternyata background beliau S1-nya itu bukan politik, bukan juga ekonomi, tapi bahasa Arab. Ya, jadi luar biasa jadi ya. Jadi backgroundnya dari bahasa Arab, tetapi kiprahnya juga di politik, kiprahnya juga di ekonomi. Bahkan kemudian kalau saya melihat di CV atau kemudian di beberapa review, Kang Yoto juga sebagai pernah menjadi salah satu komisaris di salah satu. Dan sekarang saya juga masih komisaris. Sekarang masih komisaris. Lengkap ini berarti di dalam maskapai ya, di maskapai penerbangan ya. Di tempat yang lain sekarang. Di tempat yang lain. Ya. Luar biasa Kang Yoto. Kang Yoto, ini terakhir Kang Yoto. Bicara mengenai UMG Kang Yoto. Mungkin ada beberapa kalimat atau beberapa kata mungkin untuk pesan para milenial berprestasinya UMG Kang Yoto. Ya. Saya selalu sejak dulu sebenarnya bahwa sangat terinspirasi oleh pesan Nabi Muhammad. Khairun nas man anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang memberi manfaat pada kehidupan. Dan kalau kita ingin memberi manfaat kehidupan, itu artinya kita harus paham dengan problem kehidupan. Kita harus berani berinovasi untuk beri solusi bagi kehidupan. Dan kemudian jangan berhenti. Kita harus berani mempersembahkan suatu buat kehidupan dengan siapapun. Kata Robert Louis Stevenson, everyone live by selling something. Live by selling something. Seorang itu hidup everyone live by selling something. Setiap orang hidup dengan cara berkontribusi, menjual sesuatu. Jadi kawan-kawan milenial harus jelas sekarang apa yang kalian jual buat kehidupan ini. Apa yang harus dijual buat kehidupan ini? Karena pertanyaannya bukan lagi cita-citamu apa sekarang, tapi adalah dengan cara apa kamu bisa hidup. Dengan cara apa kamu bisa hidup? Dan dengan cara apa? Dengan cara berkontribusi buat kehidupan. Karena itu, dan sekarang tidak lagi dibatasi, disekat oleh pekerjaan yang strict. Sekarang pekerjaan semua terbuka lebar. Karena semua orang punya hak dan punya peluang untuk menciptakan sebuah pekerjaan. Luar biasa. Luar biasa. Ini wisdom yang kemudian sangat menancap sekali nih ya buat kawan-kawan semuanya.
bahwasanya tidak lagi bertanya tentang apa cita-citamu, tetapi kemudian apa yang harus dilakukan untuk luar biasa sekali kawan-kawan milenial berprestasi. Kita kehadiran tamu yang luar biasa ya, jadi jangan lupa subscribe dan kemudian ikuti terus podcast kami di Universitas Muda Gresik di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Terima kasih Kang Nyoto, sehat selalu, mudah-mudahan sukses dan kemudian berkiprah. Ini saya kalau mendengar Kang Nyoto selalu kemudian menunggu YouTube-nya saya ini. Jadi Kang Nyoto juga punya channel YouTube yang kemudian selalu mengisi ceramah-ceramah di mana saja. No, itu channel saya sebenarnya lebih banyak dokumentasi hidup saya. Itu pertanggungjawaban saya buat kehidupan. Buat kehidupan gitu ya. Oke, terima kasih Kang Nyoto kesempatan hari ini. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Saya Abdurrahman Faris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.